Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, para hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis tahlil dari wafatnya almarhum Bapak Engkot bin Qosasih bin Alyam yang hari ke-7 nih ya, yang kita peringati wafat beliau di malam yang ke-7. Mudah-mudahan Bapak Qosasih beserta keluarga besar yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala kesalahannya. Allah terima, Allah lipat gandakan amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan, dan mudah-mudahan dengan sabarnya mendapatkan surga dan lainnya. Yang mohon maaf saya nggak sebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya di malam hari ini termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sini mendapat keberkahan dan mendapat berkat. Amin ya rabbal alamin. Berkah dan berkat. Ada dua-duanya? Ada, insyaallah. Tenang hadirin, yang pulang duluan gak dapat berkat ya, berkahnya dapat insyaallah. Hadirin rahimakumullah, saya minta maaf atas nama pribadi kepada keluarga kalau tadi agak nunggu, karena saya udah melalang buana 3 provinsi malam ini. Saya berasal dari Banten, tadi ceramah di Jawa Barat ya, terus pindah ke Jakarta. Udah 3 provinsi ini ya, lewat perbatasan kota semuanya itu. Doain biar sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kumpulnya kita di sini mengenang orang yang meninggal dunia sebenarnya ini nasihat buat kita. Kan Nabi kita mengatakan kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah dengan kematian jadi nasihat. Ya, nasihat itu kata Nabi kan ada 2, ada yang berbicara bersuara, ada yang diem. Nasihat yang bersuara ya Al-Qur'an. Kalau kita baca Quran, renungin ayatnya, pahami artinya, kadang kita baca Quran nangis hadirin. Apalagi kalau udah bahas neraka, bahas siksaan, aduh kita ngeri tuh. Nangis, bahkan para salihin kalau baca Quran itu saking menghayatinya sampai pingsan. Diulang-ulang ayat tentang azab, diulang-ulang sampai pingsan, gak kuat membayangkan azab. Itu orang-orang soleh begitu. Nasihat yang berbicara yaitu Al-Quran. Coba ukur diri kita sama Quran bagaimana. Kata para ulama, kalau pengen tahu seberapa dekat kita sama Allah, maka cara ngukurnya itu coba antum tanya diri sendiri berapa dekatnya kita sama Quran. Kalau sama Quran jauh, jarang baca Quran, apalagi ngamalin, baca aja jarang, berarti jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh itu memiliki wirid tersendiri. Ada yang sehari sekali hatam, ada yang 3 hari sekali hatam, seminggu sekali hatam, ada yang sebulan sekali hatam. Coba tanya diri kita masing-masing, kita berapa kali dalam sebulan hatam Quran? Itu baru level baca doang, belum memahami. Bagaimana bisa mengamalkan kalau paham aja enggak? Jadi masing-masing ayo introspeksi diri masing-masing. Kalau pengen dekat sama Allah, rajin-rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Kiai, saya belum pintar baca Quran, cari guru ngaji, mumpung masih hidup. Ya, cari guru ngaji yang antum cocok sama siapa? Sama si fulan galak banget Kiai, ya udah cari yang lain yang rada baik. Ini kadang kita disabut dikit, bete. Dia ngaji disabutin. Ya, saya waktu ngaji sama Pak Qorib dulu masih SD tuh. Bapak saya waktu nyerahin ngomongnya begini, Ustadz, saya serahin anak saya, ajarin Quran biar bisa, biar benar, terserah mau diapain aja. Gitu bahasanya, terserah mau diapain aja. Wah serem banget. Pak Qorib pakai rotan. Kalau nggak bisa sebelat-sebelatin. Ya, coba nih. Kita sama Quran bagaimana coba? Ayo ngaji Quran. Ya, mumpung masih ada guru-guru Quran.
Coba lihat guru-guru Quran, rata-rata guru-guru kan ikhlas-ikhlas orangnya. Kurus-kurus orangnya tuh. Jarang makan, ya. Orang-orang Quran tuh berkah. Hadirin, tanya diri kita berapa dekat dengan Quran, berarti kita bisa tahu berapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua ya ini, kematian. Almarhum Bapak Kosasih sebenarnya nasihatin kita, cuma nggak ada suaranya aja. Fit, lu datang ceramah malam ke-7, lu ingat lu bakal mati juga, gitu sendiri ngomong sama saya gitu. Lu yang makan kue tuh, ya yang udah makan kue, saya belum ngapa-ngapain udah habis, coba bayangin. Ini kurang ngajar, kiainya belum makan udah habis duluan. Ya, makan melon, makan jeruk, nggak apa-apa, makan aja. Mau tugasnya kiai ceramah. Ya, ntar biasanya belakangan paling banyak biasa gitu ya. Jagoan kan mangnya belakangan. Ya, itu yang makan itu lu ingat, lu sekarang lu makan, doain gua lu, nanti lu bakal begini juga. Entah kapan dan di mana kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada satu jiwa pun yang tahu besok mau ngerjain apa. Besok kita rencana doang ada. Saya besok rencana mau silaturahim ke orang tua sama ke Habib Umar. Ada rencana, tapi kalau malam ini dipanggil sama Allah nggak jadi, tinggal rencana doang. Mana duit hadiah udah ngumpul, ntar repot saya tanggung jawab itu. Ya, udah ngumpul 3-4 juta ini duit dari teman-teman buat orang tua kita. Ya, kalau meninggal dunia, makanya doain biar panjang umur. Ya, jadi besok bisa ngelanjutin ke aktivitas yang kita rencanakan. Nggak ada yang tahu, rencana boleh, tapi pasti nggak tahu. Dan nggak ada satu jiwa pun yang tahu di tanah mana dia akan meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Orang Betawi jangan pede banget mati di Jakarta, belum tentu. Saya punya encing meninggal di Cirebon. Ya, Kiai Haji Muhammad Thahir meninggal di Cirebon, walaupun jasad dibawa lagi di Jakarta. Dia meninggalnya di sono. Dan lihat di Kober nih, berapa banyak bukan orang Betawi dikubur di situ. Ada orang Klaten, Purbalingga, Bojonegoro di situ, ya. Padahal dia bukan orang sini. Kita nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, setiap hadir tahlil seperti ini, jadikan ini nasihat, kita bakal nyusul almarhum. Oleh karena itu siap-siap, ya. Nah, beruntunglah orang yang punya persiapan. Seorang ulama mengatakan tuba. Yang pertama, ciri orang bahagia katanya, tuba sungguh beruntung. Orang man tarakat dunya qabla an tatrukah. Sungguh beruntung orang yang mau meninggalkan dunianya sebelum dunia meninggalkan dia. Ini bahasa Masya Allah nih, ya, bahasanya asik. Beruntung orang yang mau meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Maksudnya gimana hadirin? Kita setiap hari pagi sampai malam ngejar dunia, ya, yang kerja, yang usaha, yang narik, yang ngopi, tambah lagi sekarang pulsa, wanita, kuota. Itu dunia tuh, ya. Ini kalau kita miliki ini semua, hidup nyaman itu, punya harta enak. Orang di dunia kalau duitnya banyak maka hidupnya lancar. Fi fulus mulus, ma fi fulus. Tadi saya di perempatan Fatmawati, sampingnya Harley. Masya Allah, beda banget. Suaranya dia ngalahin 20-30 motor suaranya itu. Masya Allah, ya. Moge, motor gede. Orang kaya mulia, ya. Tapi pengen mulia di akhirat, perbanyak amal soleh. Ini, ya. Kalau antum punya dunia, ya, kalau kita ditakdirin nih jadi orang kaya nih, mudah-mudahan di antara kita ada yang jadi orang kaya, amin. Pengen kaya apa pengen miskin? Pengen kaya apa pengen miskin? Padahal Nabi pengen apa? Nabi pengen miskin, hadirin. Lihat dah sejarah, lihat sirah. Nabi nggak pernah minta kaya. Ditawarin pengen punya kerajaan lebih dari Nabi Sulaiman, nggak mau Nabi. Apa doanya Nabi? Ayo aminin. Allah mahyini miskinan, amin. Wa amitni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin, amin ya rabbal. Nah, yang amin insya Allah jadi orang miskin. Ngeri juga. Aduh nyesel gue, amin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Itu Nabi mintanya. Hidup sebagai orang miskin. Matikan saya dalam kondisi miskin. Kumpulkan saya nanti di mahsyar bersama orang-orang miskin. Nabi nggak pengen kumpul sama orang kaya, kumpulnya sama orang miskin. Bener-bener, ya. Kalau pengalaman pribadi, diundang orang kaya sama orang miskin, jujur aja. Kalau amplop mungkin gedean orang kaya kali ya. Cuma nyamannya hati kumpul sama orang miskin. Beneran. Kalau sama orang kaya kita kadang dicuekin, padahal kita kiai yang ceramah dicuekin, kita nggak kenal. Yang ngundang asistennya, ajudannya. Kita mah kagak diajak ngomong sama dia. Dia mah turu-turu aja lah, kita dicuekin. Cuma kalau orang-orang miskin, ya Allah,
Biar kata amplopnya 2,5 itu juga kadang ada 10 ribuan sama 20 ribu. Ya, recehan. Tapi ajirnya, senengnya, akhlaknya, ya Allah Kiai makasih udah datang. Kirain gak ada waktu. Seneng banget kita digituin tuh. Mahal itu, lebih dari duit. Tuh, kumpul sama orang miskin enak. Belajar susah, biar kita tahu semua orang bukan enak terus. Lihat rumah-rumah orang yang susah di bawah kita. Kita kadang sering ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala, padahal yang di bawah kita lebih banyak hadirin. Kadang isi saya coba bang begini teman ada yang ke Eropa ada yang... Lihat orang-orang di bawah kita coba. Emang kita nggak bisa ke sono, paling banter puncak kan? Paling jauh Jogja dah tuh. Pernah ke Bali itu udah bagus banget tuh. Abang belum bisa bawa ke Australia, ke Turki belum. Tapi lihat yang di bawah kita ada orang nggak pernah jalan-jalan Jalan-jalan paling banter Ragunan, ada yang begitu. Ngelihat waung aja udah seneng banget. Ya, ngeliat monyet demen banget udah. Kita ya Allah kebanyakan ngeluh sama Allah. Ya, ayo yang punya ya dunia jangan lupa, jangan tertipu sama dunia, jangan tangan kita begini banget sama dunia. Orang pinter itu ketika dikasih dunia sama Allah diinvestasikan buat akhirat. Lihat orang-orang tua kita dulu, ya tanahnya banyak, anaknya banyak, bininya banyak, gitu. Kita kan kagak berani kalau kita, ya kita banggain orang tua kita dulu kakung gua 3 bininya, lu 1. Itu jariah sampai kiamat itu hadirin. Saya ngiri sama orang-orang tua kita dulu tuh. Saya minta ya Allah kalau saya punya harta, saya pengen kayak kakek saya tuh. Masjidnya 3 gede-gede banget. Tiap hari ratusan orang masuk ke situ sholat. Ribuan orang tiap bulan. Itu ibarat orang tidur di rumah, bangun tidur dapat duit, enak tuh. Tiap waktu sholat, transferan masuk. Mas Hanif, di Masjid Nurul Yakin, An-Nur, Nurul Hidayah nih. Ya, jariah lu tuh, ya Allah. Tiap 5 waktu sholat begitu hadirin. Coba pikirin dah. Ya, kalau antum ditakdirkan jadi orang kaya, jangan cuma mikirin kos-kosan, ruko, petakan, jangan. Boleh, punya itu boleh. Ya, emang enak. Ya, kita kalau punya ruko banyak, kan enak. Ya, pengen bikin maulid, pengen bikin haul, nggak usah pakai telepon saudara, patungan, gak usah. Ketok aja ruko, ya, bayar lu bayar. Gue mau haul, gitu. Tarik-tarikin aja punya kita. Nggak mau bayar keluar loh, nggak usah perpanjang. Gitu. Ya, enak punya harta. Tapi ingat, jangan lupa, jangan mikirin ruko doang. Mana investasi akhirat kita? Orang yang beruntung punya dunia, dia tinggalkan dunia untuk dibawa ke akhirat. Yang rugi begitu meninggal dunia, dunianya diambil sama anak keturunannya. Sama ahli warisnya, dia nggak pernah punya jariah, dia nggak pernah punya investasi akhirat. Ini orang rugi itu. Jadi antum jangan senang-senang dulu dunia punya duit banyak tapi nyumbang masjid nggak pernah, bantu musolah nggak pernah, bantu majlis nggak pernah, duitnya disimpan aja. Ada dulu kejadian di Madinah, saya punya teman di Madinah, ada orang meninggal dunia, setiap dikuburin ada ular hitam gede di kuburannya. Yang mau nguburin takut, ganti lagi cari gali pemakaman lain. Begitu juga sampai di Baqi tempat para sahabat, begitu juga. Akhirnya dikubur di luar Madinah, sama terakhir begitu juga. Akhirnya dilempar aja udah. Begitu dilempar, langsung dililit sama ular, palanya langsung dimakan sama ular. Ini jadi berita nasional di sana dulu, ceritanya teman saya itu. Ditanya, ini orang kaya, miliarder, pengusaha, ya, duitnya banyak. Ditanya sama keluarganya, apa penyebabnya kok bapaknya bisa begitu? Kata dia, bapak saya itu termasuk orang kaya, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah zakat. Dia bilang, saya mau zakat, saya mau sedekah, kalau duit saya udah sampai sekian miliar gitu. Begitu nyampe sekian miliar, dia meninggal dunia. Sholat kagak, zakat kagak. Hadirin rahimakumullah, ini orang rugi, ini orang bodoh. Ya, ini kalau kita ditakdirkan punya dunia, ayo sedekah, ayo infak, jangan nunggu kaya. Terus saat saya sedekah kalau kaya, emang kayanya kapan? Kalau kayaknya jelas, ntar 2027 Hafid pasti kaya. Ya tenang aja gitu. Kan belum pasti juga. Sekarang aja udah semampunya. Ya jangan pakai ntar kaya. Dan standar orang kaya beda-beda. Bagi orang pondok indah sih, jadi standar beda-beda. Ayo hadirin, kalau mau beruntung, tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Bukan berarti kita jangan cari dunia. Silahkan cari dunia. Tapi begitu kita dapat, bawa dunia untuk investasi akhirat. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhula. Beruntung orang yang mau membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Bang Kosasi udah biasa. Antum kalau nggak percaya mati dah besok.
Ya, ntar saya ceramahin lagi. Ya, antum yang mati saya ceramah, jangan saya yang mati, jangan. Ya, ntar begitu meninggal dunia berasa tuh, oh bener juga kata Kiai Hafid nih. Ternyata enak dikirimin pahala. Orang-orang sebagian nggak percaya nih gini-gini nih. Ya ada imam imam sini yang mau tahlil berarti percaya. Jangan salah, banyak saudara-saudara kita nggak mau tahlilan. Apa itu? Bid'ah itu. Ajaran agama Hindu gitu, tiba nggak ngerti hukum. Ya beda-beda. Makanya orang tuh kata Nabi, ya orang bisa dinilai dari siapa, dan kita termasuk di antara mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dunia sampai akhirat. Hadirin rahimakumullah. Ayo, yang yakin bakal masuk kubur, percayalah, bangun kuburan kita kalau mau beruntung sebelum kita masuk kuburan. Dengan apa bangun kuburan? Ustaz, saya udah gali kuburan Ustaz. Udah saya penginapan, ada hotel, ada Alfamart gitu. Jadi gampang, belanja gampang, nginep gampang gitu doang bedanya. Kuburan rapi. Kalau kita kan berantakan sini tuh. Belok sini nabrak, sana nabrak. Sudah rapi, ditata sama dia tuh. Mahal. Tapi sama aja, ukurannya sama 2x1. Sama aja. Qomah bastoh. Orang berdiri, angkat tangan. Ini tingginya segini nih, kuburan. Lebarnya tergantung panjangnya orang itu. Ya, kalau orangnya tingginya 1,8, ya bikin 1,9. Ini kadang disamain sama rata. Makanya orang kalau ngerti, waktu mandiin itu, dia bawa tali tuh. Diukur. Mertua, saya punya ceritain mertua saya sendiri, dikubur, dimasuk. Dari mana ceritanya? Belum tali pocongnya kan makin panjang. Begitu dipanjangin, masuk. Bukan ganti mau bumi. Yang nguruk, apa yang galinya bego. Gitu. Masalahnya di situ. Ya, jadi kita nyiapin kuburan kita dengan apa? Dengan amal soleh. Coba perhatiin, mana sholat malam kita? Itu yang bakal ngademin kuburan kita tuh. Mana sedekah kita? Itu yang bakal ngeluasin kuburan kita. Mana khataman Quran kita? Yang bakal nyenanin kuburan kita. Ayo hadirin masing-masing. Sekarang nggak berasa. Nanti kalau udah jadi almarhum Bang Kausasi tuh kayak begitu tuh, baru berasa tuh kuburan. Orang-orang yang di alam dunia dulu capek sama ibadah, ya nanti di akhirat di alam kubur nyantai hadirin. Ya, makanya tiap hari sibukkan, capekkan diri kita dengan ibadah. Ya, kemarin pas lagi open house di rumah tuh, Ustaz Mustafa Hamdi bilang begini, ya, saya mikir juga, doain nih guru kita, Ustaz Hafid katanya. Ini yang ngikutin nge-shoot aja, kalau ngikutin dia kajian sehari capek badannya, masuk angin. Dia tiap hari begitu, satu hari bisa 4-5 tempat. Ya, kalau bukan ditolong Allah tuh bukan badan dia itu. Kalau nggak ditolong Allah nggak bakal kuat. Saya mikir juga, iya juga, bener juga. Saya kadang nggak nyadar, jalan sebulan 2 bulan kadang menurut capek kerentok, tiba-tiba kuat lagi. Ya, ini apa? Ini bukan kekuatan saja nih, Allah yang gerakin ini. Kalau Allah nggak gerakin nggak bisa. Harapannya apa? Capek biarin di dunia capek. Karena Nabi bilang, ad-dunya darun nasab. Dunia tempatnya capek, bukan tempat santai di sini. Capek ngapain? Cari duit? Enggak. Kita nggak disuruh cari duit di dunia, nggak suruh jadi orang kaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita suruh ibadah sama Allah. Ayo ibadah. Pikirin coba. Qobliyah Ba'diyah itu udah rapi belum? Ya, kita aja masih sakit, masih nggak bener. Mau benerin orang. Bener dari mana? Kita masih sakit. Ya, kadang sibuk sama penyakit orang. Si fulan tuh begitu, padahal dianya kagak bener. Makanya kata para ulama, antum kalau pengen selamat dari penyakit aib orang, ngomongin aib orang, bayangkan diri antum lagi sakit. Orang yang sakit payah masuk ICU, diinfus, ya, dimasukin ruangan khusus, disuruh dibius, nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira orang lagi sakit begini kepikiran nggak orang lain? Nggak kepikiran, dia aja lagi sakit. Kalau antum pengen selamat dari membicarakan, ya, membicarain aib orang, kita aja belum benar hadirin. Ayo benahi ibadah kita, anggap aja kita lagi nyiapin kuburan kita. Nanti begitu kita mati, tinggal tidur di kuburan yang udah enak. Rabi'atul Adawiyah dalam rumahnya itu dibikin kuburan. Rumahnya di Palestina. Saya pernah ke sana itu, ya ziarah ke kubur beliau. Rumahnya dalam gua. Nanti kalau saya meninggal dunia, kuburin saya di sini. Kata murid-muridnya, kenapa? Tuan guru kok di sini? Saya pede di sini. Nggak mau di sono? Enggak, saya nggak mau. Sini aja. Kenapa? Karena di liang kubur ini saya sudah hatamin Quran 4.000 kali. Hadirin, cewek 4.000 kali. Kita cowok berapa kali juga? Ngaku cowok doang, ibadah malam. Sama-sama bego juga, sama diem aja. Ya, saya pernah kalau lewat satu jalan, orang main catur berjam-jam. Dari saya berangkat ngajar, pulang, masih di situ juga tuh orang. Masya Allah. Makanya catur itu madzhab kita mengatakan makruh. Semua jenis permainan dunia buat siapa? Buat Allah. Bikin Allah sayang sama kita.
bikin Allah senang ngelihat kita. Ibaratnya gini, kita jadi anak nih. Orang tua kalau ngelihat anak ibadah senang apa enggak? Senang. Ngelihat anak rajin belajar senang apa enggak? Pokoknya semua yang dia suruh dikerjain itu orang tua senangnya minta ampun. Ya, lebih dari dikasih duit. Benar apa enggak? Ya, Allah juga begitu. Fit, lu gua kasih hidup di dunia. Gua mau lihat. Lu turutin apa enggak perintah gua? Lu sholat apa enggak? Lu puasa apa enggak? Lu berakhlak baik apa enggak? Ya, lu qiyamul lail apa enggak? Ditanya Allah, lihat tuh. Setiap kita ibadah Allah senang. Makanya di antara niat kita ibadah ya, ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Niatin kalau ibadah semua amal kita ibtigha'a wajhillah wa ridahu. Saya niat ibadah ini untuk mencari ridho dan kesenangan Allah. Dan niat makin dekat sama Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amaliyah kita kalau kita niatin cari ridho Allah, Allah bakal senang. Makanya yang cari duit, yang kerja di perusahaan, kerja jadi security Bang Ishak nih, ya, jadi security di Mango Suite. Wih, keren banget Mango Suite. Ya, saya pernah ke situ, numpang mandi itu. Numpang berenang. Ya, yang jaga Bang Ishak. Wah, aman mobil saya. Sini aja Ustaz, dikasih tempat parkir. Ya, ibadah kerjaan apapun, yang gojek, yang jual somai, jual bubur, silakan. Yang jadi ustadz, niatin semua ketika kita jalan dari rumah, cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua aktivitas kita cari ridho Allah, maka semua akan bernilai pahala. Ya, jadi bikin senang Allah. Semua ibadah kita jangan ngarepin surga doang. Boleh, ya, tapi lihat tuh, yang tadi saya ceritakan Rabi'atul Adawiyah, dia mengatakan dalam munajatnya, ilahi, hai Tuhanku, kalau saya ibadah karena pengen surga, maka jauhkan saya dari surga. Lihat bahasanya itu. Kalau saya ibadah pengen masuk surga, kita sholat pengen apa? Pengen surga. Puasa? Pengen surga. Ini level kita nih. Dia enggak. Kalau saya ibadah pengen masuk surga, jauhkan saya dari surgamu. Saya nggak mau ibadah karena itu. Kalau saya meninggalkan maksiat, saya nggak bikin dosa karena takut nerakamu. Bapak nggak mau mabuk kan? Kenapa nggak mau mabuk? Takut masuk neraka. Nggak mau zina kan? Nggak mau. Kenapa nggak mau zina? Takut masuk neraka. Kalau saya nggak meninggalkan dosa karena takut neraka, masukkan saya ke nerakamu. Lihat bahasanya tuh. Wah, ini serem nih bahasa nih. Ibadah pengen surga, jauhin dari surga. Nggak bikin dosa karena takut neraka, masukin saya ke neraka. Jadi ibadahnya karena apa? Saya ibadah li'annaka ahlan lidzalik wa atlubu ridhak. Lihat niat ibadahnya. Karena menurut saya ibadah saya ini, saya melihat engkau pantas untuk saya ibadahi. Karena semua nikmat engkau berikan pada saya, jadi wajar kalau kita ibadah. Dan saya dari ibadah saya hanya mengharapkan satu, saya minta ridhomu ya Allah. Saya cuma niat ibadah pengen bikin engkau senang. Udah itu doang. Kalau Allah senang sama kita, urusan lancar hadirin. Lihat para aulia. Ya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Para kekasih Allah itu enggak punya rasa takut, enggak punya rasa sedih. Kenapa? Selalu bersama Allah. Dapat cintanya Allah. Kalau orang udah dapat cintanya Allah, dunia akhiratnya lancar. Mau minta apa aja gampang. Musuh yang jahat sama kita lemah depan kita, karena yang lemah itu keisi sama ilmu agama. Ustadz Abdurrahman Nafis, Ustadz Mahmud, insya Allah ada yang dikepelin, insya Allah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Emang itu bukan tujuannya. Kalau ada itu bonus namanya. Ya, ini yang paling penting. Usahakan semua aktivitas kita apa niatnya? Cari ridho Allah. Inilah ciri orang-orang beruntung. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin 3 perkara ini. Insya Allah. Sudah paham ini? Paham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.